Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dilu Indah Padma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 25011900586. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Kota Utara Provinsi Bali dengan materi layanan stop bullying. Demikianlah perkenalan saya. Berikut identitas diri saya berupa KTP dan biodata diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, nama budaya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, agar nanti kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan ketua kelas. Baik, teman-teman sama berdiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir ya, berarti semua hadir ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, gimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat? Oke, silakan berdiri. Kalian membentuk sebuah barisan ya. Pegang bahu temannya yang ada di depan. Ya, ini namanya ice breaking bergerak berlawanan kata. Ya, sudah siap? Oke. Maju maju, mundur mundur, kiri kiri, kanan kanan. Oke, tepuk tangan semua. Kita tutup mencari tempat duduknya kembali. Sudah semangat? Nah, jadi hari ini kalian pernah nggak mendengar yang namanya tindakan atau kasus bullying? Pernah. Jika pernah, seperti apa kasus bullying tersebut? Ya. Seperti perundungan atau pemukulan kepada seorang anak. Ya, benar ya. Seperti kasus pemukulan. Ada lagi? Ya. Seperti mengejek teman. Mengejek. Ya, benar ya. Mengejek itu bisa dikatakan bullying. Nah, jadi Ibu pernah dan pernah juga melihat dan mendengar di lingkungan sekolah kita ini ada yang pernah melakukan tindakan bullying seperti mengejek nama orang tua, mengejek warna kulit. Ya, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal yang berjudul Stop Bullying, agar nanti kalian dapat mengetahui pengertian dari bullying itu sendiri, bagaimana dampaknya, serta kalian dapat merubah sikap ke lebih baik. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah
sebuah video, silakan kalian menyimak video tersebut. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, cantik atau jelek. Kedua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Ketiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada
netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk mencegah cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share juga video ini. Oke, saya ingin tanya, apa yang kalian dapat simak di sebuah video yang sudah Ibu tayangkan? Yang bisa? Ya, silakan. Jadi di video tadi itu ada banyak contohnya. Sebenarnya itu ada yang secara fisik, ada yang secara verbal, ada yang secara cyberbullying juga. Itu berbahaya sekali kita, terutama yang fisik itu. Jangan sampai ketika kita sedang memukul orang itu sudah namanya bullying. Ketika kita sedang mengejek itu juga sudah namanya bullying dan merusak mental orang tersebut. Dan juga kalau untuk cyberbullying kita harus lebih bijak menggunakan media sosial supaya kita tidak salah mengupload konten yang membuat orang lain bisa menghina kita. Ya, oke, beli aku dulu. Jadi bullying itu ada banyak macamnya ya. Ada yang secara verbal, ada yang secara fisik, dan ada juga yang melalui media sosial. Jadi bullying itu sangat berdampaknya bahaya bagi kita, hingga bunuh diri, stres, depresi ya. Nah, berikut nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint, jadi kalian bisa baca sedikit dari PowerPoint-nya. Nah, kelihatan? Jadi bullying adalah, coba dibaca. Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, dan cyberbullying ya. Jadi bullying itu ada beberapa jenisnya seperti video tadi. Ada yang secara verbal, yaitu secara lisan, misalkan ada yang mengejek temannya yang badannya terlalu gemuk atau terlalu kurus ya. Yang kedua itu bullying secara fisik. Bullying secara fisik
melakukan tindakan seperti memukul, menendang, menjambak juga bisa ya. Ada lagi yang lain? Selain menjambak, memukul, menendang, ada nggak? Malah Mencubit, ya. Kayak misalnya bercanda, kalian cubit itu sudah tindakan bullying namanya, karena dia sudah merasa sakit di fisiknya ya. Ada juga dari cyberbullying. Nah, sekarang kan banyak itu media sosial seperti TikTok. Kalian pasti lihat banyak komentar-komentar negatif dari netizen atau pengguna akun media sosial. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Instagram. Kalian punya kan media sosial? Ya, boleh? Semisal ada teman yang memposting sesuatu foto, lalu ada komentar jahat tentang fotonya. Ya, jadi hati-hati ya menggunakan. Kalau kalian memposting foto ada yang komentar negatif, itu bisa dibilang bullying lewat dunia maya atau media sosial. Oke? Apa saja dampak dari bullying yang dilakukan? Tahu nggak dampaknya seperti apa? Ada emosional. kerusakan mental lo. Kerusakan mental, ya betul. Nah, ini dampaknya ya anak-anak ya. Kerusakan mental atau psikis. Bisa dia depresi seperti yang ibu bilang tadi dan seperti di video itu sudah ada ya. Jadi bagaimana kita mencegah bullying? Nah, di sini ada ya. Ada berapa di depan? Ada 6. Yang pertama, ya, yang kedua, nah, bagaimana kalian menghormati dan menghargai perbedaan dari diri orang lain? Berteman dengan siapapun. Ya, berteman dengan siapapun. Menghargai agama, karena agama kita kan berbeda-beda. Ya. Terus yang ketiga, saling menjaga perkataan. Jadi kita harus jaga perkataan kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, seperti apa contohnya? Terbiasa dengan perkataan atau pembicaraan yang sopan dan santun. Kalau misalkan ada teman kalian yang rambutnya mungkin turun sedikit, gimana cara kita untuk memberitahu? Kayak misalnya ini rambutnya kan turun gitu, harus kayak gini biar rapi. Gimana cara kalian? Ya. Rapiin dong rambutmu. Ya benerin rapiin dong rambutmu biar lebih cantik, ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, kontrol diri ya lebih sama dengan menjaga perasaan. Ada kaitannya untuk selalu bisa kontrol diri. Yang terakhir, nah, kemana kita harus melapor? Ke orang yang lebih dewasa. Kalau di sekolah kemana kita harus melapor? Ke guru siapa aja bisa ya, baik guru wali, guru mapel, guru BK, boleh. Seluruh warga sekolah di sini boleh. Kalau di luar sekolah ataupun di masyarakat, lingkungan rumah, ke siapa kita melapor? Orang tua. Boleh ya, itu orang terdekat kita yang ada di rumah. Ataupun misalkan kalian lagi jalan-jalan nih. Nah, di situ kan kita nggak ada orang tua ya, kalian sayang sama teman. Itu bisa melapor ke orang yang lebih dewasa. Ya. Atau kalau misalkan bullying itu terjadi seperti tindakan kekerasan, itu bisa melaporkan ke pihak yang berwajib dengan adanya bukti. Kan banyak tuh kayak kasus pembentrokan, pemukulan.
Ya, ada juga kasus kecelakaan. Dia udah jatuh, dipukulin lagi kan ya, padahal nggak bersalah. Itu kita bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Oke? Nah, jadi sebelum kita menyimpulkan, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok yang akan dikerjakan. Baik, silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 4 ya, yang pertama ya. Silakan. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Putu Narendra Negara, umur 19. Saya Muhammad Suki, absen 25. Saya nama saya Bapak absen 1. Saya Iman Danas Marjaya absen 14. Saya Kedai Mesa, absen 23. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Coba uraikan pengalaman diri kalian mengenai bullying yang terjadi di sekolah. Saya pernah melihat teman saya dibully karena warna kulitnya yang gelap, dan saya melapor ke guru karena saya tidak terima teman saya dibully. Sedangkan nomor 2 yaitu pertimbangan cara efektif yang akan kalian lakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, melapor pada orang yang lebih dewasa. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, sering berinteraksi. Saya akan menjawab nomor 3, sesudah perjanjian dengan diri sendiri yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk menjadi diri menghargai melakukan tindakan lebih. Yang pertama, saya berjanji akan lebih percaya diri di depan banyak orang ke depannya. Kedua, saya berjanji akan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Nomor 4, kemampuan menentukan reward yang akan digunakan apabila telah berhasil dalam melaksanakan kejadian. Komitmen yang telah dibuat untuk tidak melakukan bullying. Yang pertama, mensosialisasikan pengalaman tidak bullying kepada di kelas. Dan kedua, mengajak teman-teman sekitar untuk program anti bullying. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya ke kelompok ini? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Naya. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana menurut kalian cara mencegah, melawan atau menghentikan perbuatan bullying tersebut? Bagaimana cara mencegah atau melawan jika terjadi kasus bullying? Yang seperti yang dijelaskan di nomor 2, yaitu yang pertama, melapor pada orang yang lebih dewasa. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, sering berinteraksi. Ya. Kelompok berapa yang maju untuk Baik, terima kasih atas waktu yang saya sampaikan. Sudah selesai lagi kasih kepada teman-teman. Sebelumnya, ya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dengan saya sendiri. Kami dari kelompok 5. Saya langsung bagi besar ini. Pertama, saya dari Bidang Kata. Saya berlihat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja studi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, coba uraikan pengalaman diri kalian mengenai bullying yang terjadi di sekolah. 1. Menyebutkan atau mengejek nama orang tua. Yang kedua, mengejek penampilan fisik. Yang kedua, pertimbangkanlah cara-cara efektif yang akan kalian lakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, melakukan pertahanan diri. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengontrol diri. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, susunlah perjanjian dengan diri sendiri yang akan kalian
perjanjian kepada diri sendiri, bentuk komitmen bagaimana kami menghindari bullying tersebut. Bisa dengan berjanji, kami berjanji untuk mengontrol perilaku maupun ucapan dari diri sendiri, yang dimana hal ini dapat kita lakukan untuk menghindari segala bentuk hal-hal yang mungkin akan terjadi yang berkaitan dengan bullying itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan ada selanjutnya adalah kemampuan menentukan secara utuh yang akan digunakan apabila telah berhasil dalam melaksanakan perjanjian atau komitmen yang telah dibuat untuk tidak melakukan bullying. Contohnya, mendapatkan relasi dan teman-teman yang menyenangkan. Baik, sekian merupakan hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Kita buka satu pertanyaannya. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana sikap kalian terhadap seseorang yang melakukan bullying? Jika saya melihat seseorang melakukan suatu tindakan bullying, mungkin itu kepada teman sekitar saya, teman dekat saya akan melihat terlebih dahulu apa yang dia lakukan. Kemudian jika hal tersebut tidak bisa dia tangani dengan dirinya sendiri, saya akan membantunya dengan melapor kepada guru ataupun orang dewasa yang ada di sekitar kami. Karena saya tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kami tutup dengan presentasi. Terima kasih. Baik, ini presentasi dari teman-teman kalian. Jadi untuk di akhir materi kita ini, apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan apa yang sedang kalian kerjakan dan apa yang sudah kalian tonton di dalam video tadi? Ya, berdiri ya. Saya. Ya. Saya kesimpulan dari kelas eksepsi 11. Jadi kesimpulan dari video tadi, pengertian dari bullying itu adalah suatu tindak kekerasan yang dapat merusak mental seseorang. Jadi bullying itu terdapat tiga macam bullying. Yang pertama bullying verbal, bullying fisik, dan juga bullying cyberbullying. Yang tiga itu dibedakan berdasarkan jika verbal itu berdasarkan karena kata-kata kita yang merusak mental seseorang, yang kalau misalnya fisik itu karena contoh kita melakukan tindak pemukulan atau menendang ataupun memalak. Terus yang ketiga cyberbullying, karena ketika kita salah mengupload konten di media sosial, kita diejek oleh seseorang yang kita entah siapa namanya dan kita nggak tahu itu siapa. Dan bullying yang paling berbahaya dari bullying itu adalah membuat orang depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, kan, sehingga dia bisa meninggal atau bunuh diri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan mungkin? Nggak ada ya? Oke, jadi kesimpulan kita di materi layanan yang berjudul Stop Bullying ini adalah bullying itu merupakan tindakan yang dilakukan menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik maupun cyberbullying yang bisa mengakibatkan kesehatan mental, bahkan depresi, gangguan jiwa, sakit, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana cara kita mencegah bullying itu terjadi di lingkungan kita? Yaitu yang pertama, kita dekati korbannya, lalu kita bantu melaporkan kepada orang yang lebih dewasa atau pihak yang berwajib. Nah, bagaimana kita lakukan agar bullying itu tidak terjadi di lingkungan sekolah, terutama ya karena kalian ini seorang siswa dan siswi. Jadi kita di sini saling merangkul satu sama lain. Misalkan di kelas 10 kita sama-sama, kita masuk sama-sama, bagaimana caranya kita keluar dengan lulus dan nilai yang baik sama-sama. Ayo kita rangkul teman-teman kita yang berbeda suku, berbeda ras, kita jaga sopan santun kita berbicara. Baik, ada yang sudah dipahami? Sudah paham ya dengan materi kali ini? Baik, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pemberian layanan yang berjudul Stop Bullying pada hari ini di kelas 10-1. Baik, kita akhiri pada asana.